Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang dan tantangan revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia. Topik tersebut dalam rangka kami ajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata kuliah Hukum Ekonomi yang disusun oleh saya, Ridwan Azali, NPM 191000159, dengan dosen pengajar Ibu Dewi Rahmawati Gustini Esa MH. Pada bagian A, alasan perlu memperhatikan revolusi industri 4.0. Pertama, merupakan peluang dan ancaman bagi pelaku industri. Industri 4.0 yaitu berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan, biaya perdagangan yang berkurang, dapat membuka pasar baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, merupakan peluang dan ancaman bagi tenaga kerja. Berdasarkan kajian McKinsey Global Institute, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan oleh teknologi otomatisasi. Lembaga tersebut bahkan memperkirakan sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan pada tahun 2030. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang bersifatnya administratif dan pekerjaan yang di bidang produksi karena akan lebih banyak otomatisasi. Ketiga, kemunculan internet. Dijelaskan bahwa benda-benda di sekitar kita dapat terhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui jaringan internet. Keempat, penggunaan artificial intelligence. Saat ini, berbagai bentuk artificial intelligence sudah mulai diluncurkan, mulai dengan Microsoft yang menciptakan Cortana, Apple mempunyai Siri, maupun Google yang mengembangkan Google Tech. Di Indonesia sendiri sudah berkembang dalam bentuk chatbot atau robot yang mampu mewakili sebuah aktivitas obrolan dua arah. Kemampuan analisis dengan teknologi Big Data. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2020-an ketika seorang analisis industri, Doc Lenny, menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari volume, kecepatan, variasi, variabilitas, dan kompleksitas. Keenam, pergeseran kebutuhan skill. Dengan revolusi industri tersebut, maka kita dituntut untuk selalu upgrade skill. Bagian B-nya tentang peluang. Dilansir dari Boston Consulting Group, Jaya Aden menyebutkan 4 area yang terpengaruh oleh revolusi industri 4.0. Pertama adalah produktivitas. Di era ini, produsen semakin gencar meningkatkan produktivitasnya demi mencukupi kebutuhan konsumen. Terlebih lagi, dukungan kemajuan teknologi dan mempermudah proses produktivitas. Kedua, revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Dengan peningkatan produktivitas yang tajam, pastinya jumlah pendapatan akan meningkat pula. Yang ketiga, employment atau pekerjaan, yang dapat diartikan juga meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini cukup mengejutkan. Banyak orang yang membuat kajian tentang banyaknya peran manusia yang digantikan oleh mesin. Jangan-jangan nanti kita akan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, menurut Boston Consulting Group, sesuai dengan case yang di Jerman disimulasikan, diperkirakan akan naik sampai dengan 6% selama 10 tahun ke depan. Dengan syarat skill yang diperlukan akan berbeda seiring kemajuan teknologi. Keempat, investment atau penanaman modal yang semakin naik. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya 3 aspek sebelumnya. Dengan melakukan investasi, seseorang mampu mengembangkan perusahaan dan mengembangkan industri sehingga menyebabkan market volatility yang sangat besar. Jadi pasar ini akan bergejolak meriah. Ini adalah impact yang terjadi mengikuti revolusi industri 4.0. Berikutnya, Jaya Aden juga mengungkapkan tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Menurutnya, Indonesia Industri 4.0 Readiness Index atau INDI, nilai rata-rata self-assessment
Indi 4.0 industri nasional adalah 2,14%. Menyikapi hal ini, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia membuat rancangan berupa 10 prioritas nasional Kemenperin dalam menyukseskan revolusi industri 4.0. Namun, pertanyaannya yang mendasar adalah Indonesia di bagian mana? Karena masih adanya wilayah yang tertinggal dengan berbagai keterbatasan seperti belum teralirnya listrik dan belum tersentuh oleh jaringan internet. Terakhir, Jayadin juga menyampaikan bahwa dalam menyukseskan industri Indonesia 4.0 tidak serta-merta berupa yang ketersediaan akses internet dan kepekaan terhadap sosial media. Namun juga diperlukan kesiapan dari sumber daya manusia yang berkualitas, harmonisasi aturan dan lain sebagainya. Tak hanya itu, dukungan dari semua pihak juga perlu, baik pemerintah, pelaku industri dan SDM harus aktif berinovasi dan menjalankan peran masing-masing semaksimal mungkin demi terciptanya sinergi yang baik untuk mendukung kemajuan sektor industri tanah air. Revolusi Industri 4.0 telah memberikan ancaman hilangnya peluang pekerjaan secara masif, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif yang bisa tergantikan oleh otomatisasi mesin. Namun, di sisi lain akan banyak pekerjaan yang tercipta hingga tahun 2030 sekitar 27 sampai 46 juta pekerjaan baru akan tercipta di sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail. Sementara 10 juta peluang kerja yang tercipta adalah jenis-jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Pada bagian C atau tak kita tentang tantangan. Pertama, cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan, negara kita pernah mendapat 1,225 miliar serangan cyber setiap harinya. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia, di mana akibatnya kerugian yang cukup besar tak bisa dihindari. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Kedua, persaingan yang semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain di Indonesia dengan mudah. Akibatnya produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Disinilah diperlukan adanya sinergi dan dari pihak pemerintah maupun swasta agar pihak lokal itu dapat bersaing baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Tantangan sumber selanjutnya dalam menghadapi investasi digital Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula di Indonesia. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam sistem perekonomian. Tantangan ini tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahannya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan menyiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Keempat, ketersediaan akses internet yang mumpuni. Dalam hal ini yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah, sebab akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi Indonesia. Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Diharapkan dengan adanya program
Pembangunan internet nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian. Kelima, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan baik di masa mendatang. Bagian terakhir atau bagian D-nya tentang analisis SWOT terhadap revolusi industri 4.0. Dalam analisa tersebut dapat memfokuskan diri pada suatu kombinasi dari 2 poin atau SWOT untuk menentukan strategi kombinasi fokus tersebut, yakni pertama, fokus pada kekuatan peluang untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kedua, fokus pada kelemahan ancaman untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Ketiga, fokus pada kekuatan ancaman dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Keempat, fokus pada kelemahan peluang dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan internal. Selanjutnya, tentang peluang dan tantangan revolusi industri terhadap perekonomian Indonesia. Kita tentu akan bertanya, apa itu revolusi industri 4.0? Industri 4.0 adalah tren di mana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi, pergantian tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin dan teknologi cyber informasi. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik seperti robot, Internet of Things, cloud computing, di mana internet menjadi pusat pengelolaan data, dan cognitive computing seperti artificial intelligence. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, dunia pekerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Lantas, mengapa kita harus mulai memperhatikan revolusi industri 4.0? Pertama, tentu harus memperhatikan karena merupakan peluang dan ancaman bagi pelaku industri, merupakan pula peluang dan ancaman bagi tenaga kerja. Kemudian kemunculan Internet of Things, penggunaan artificial intelligence, kemampuan analisis dengan teknologi big data, pergeseran kebutuhan skill, dan tingkat keamanan data internet. Peluang menghadapi revolusi industri 4.0. Tentu di sini kita akan lihat munculnya bisnis baru yang berbasis teknologi, meningkatkan peluang bisnis, produktivitas, meningkatkan efisiensi bisnis dan organisasi, kemudian mempengaruhi lingkungan hidup melalui manajemen aset yang lebih baik, meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, meningkatnya investasi, dan meningkatnya pendapatan. Adapun tantangan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu tentang adanya cyber security, persaingan yang semakin ketat, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman, pembangunan sumber daya manusia, serta ketersediaan akses internet yang mumpuni. Adapun analisis SWOT-nya terhadap revolusi industri 4.0, inovasi dan kreativitas kegiatan jual beli jauh akan lebih baik dan cepat serta efisien. Komunikasi antar perusahaan maupun dalam perusahaan jadi lebih mudah. Data yang besar dan banyak pun bukan menjadi halangan. Konsumen akan mudah dalam melakukan pembelian produk, nilai dan suatu perusahaan akan lebih cenderung meningkat. Lapangan pekerjaan akan semakin sempit, tenaga kerja yang lebih diminati, toko-toko fisik akan tergantikan oleh e-komersil,
banyaknya persaingan dalam segala segala bidang, tingkat pengangguran akan meningkat. meningkatnya tingkat kriminalitas akan banyak Penipuan atau cyber security. Selanjutnya kita akan mengkombinasikan Fokus analisis SWOT terhadap revolusi industri 4.0. 4.0. Kombinasi fokus tersebut yaitu kekuatan, peluang, kelemahan, Kekuatan, ancaman, kelemahan, dan peluang. Kombinasi dengan mengembangkan inovasi kreativitas dan peningkatan pelayanan mampu menghadirkan sebagai sebuah bisnis bisnis yang baru dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Kombinasi WT dengan meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia akan mampu mengurangi mengurangi ancaman dan meningkatkan angka pengangguran dan PHK. Kombinasi ST dengan inovasi inovasi dan kreativitas serta melakukan peningkatan dalam pelayanan akan akan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan juga mampu bersaing dengan yang lain agar tidak tertinggal. Dalam bahasa lain, survive dalam dalam mempertahankan kehidupannya. Kombinasi WO, kualitas tenaga kerja memang dapat menentukan nasibnya di suatu perusahaan. namun dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi, maka kelemahan tersebut dapat tertutupi dan dapat melanjutkan persaingan dalam dunia kerja. demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini, atas kekurangan dan keterbatasannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.